Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kondisi sehat. Nah, anak-anak, di semester awal ini materi yang akan kita pelajari adalah pengenalan komputer. Kita akan berkenalan dengan komputer. Bab satunya yaitu mengenai operasi dasar komputer. Nah, seiring perkembangan zaman, ukuran komputer pun semakin bervariasi, mulai dari yang kecil, medium, dan besar berdasarkan kegunaannya. Nah, apa saja kegunaan komputer? Apa pengaruhnya bagi kehidupan manusia? Mari kita bahas pada bab berikut ini. Komputer berasal dari kata comput, artinya menghitung. Setiap proses yang dilaksanakan oleh komputer merupakan proses matematika menghitung. Komputer memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah satu sebagai alat bantu untuk menulis, kedua untuk menggambar, selanjutnya untuk menyunting gambar atau foto, untuk membuat animasi, mengoperasikan program analisis ilmiah, untuk simulasi, sebagai kontrol peralatan, serta beberapa fungsi lainnya. Komponen-komponen komputer. Komputer memerlukan beberapa komponen untuk dapat bekerja dalam mengolah, memanipulasi, dan juga mengubah sebuah data menjadi informasi yang berguna. Oleh sebab itu, komponen komputer dibagi menjadi 3. Yang pertama hardware atau disebut dengan perangkat keras. Yang kedua adalah software, perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah brainware. Brainware itu adalah kita, yaitu orang yang menggunakan komputer. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang hardware atau perangkat keras. Hardware adalah komponen komputer yang merupakan suatu sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komputer tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses yang ada pada komputer. Nah, berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu input device, disebut juga perangkat masukan. Input device contohnya yaitu keyboard. Ada yang pernah melihat keyboard atau menggunakannya? Saya rasa semuanya sudah. Contoh sederhananya adalah di HP. Keyboard berfungsi untuk memasukkan huruf-huruf, angka, ataupun karakter khusus lainnya. Nah, ini ada contoh berupa keyboard yang digunakan untuk PC atau komputer. Kemudian, yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat input yang berfungsi memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Nah, di layar ini yang saya gerakkan ini adalah mouse. Ini adalah gerakan mouse. Contohnya seperti ini. Jadi tombol mouse itu ada 3. Yang pertama ada tombol kanan, kemudian yang tengah ini yang seperti roda ini disebut dengan scroll. Kemudian yang bagian kiri disebut dengan tombol kiri atau biasa kita sebut dengan klik kiri. Selanjutnya adalah scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
Fungsi scanner hampir mirip dengan mesin fotokopi. Nah, kalau kita mempunyai gambar atau foto, misalnya ingin dimasukkan ke dalam komputer, maka kita tinggal menaruh gambar tersebut ke scanner ini seperti ini. Kemudian diproses sehingga gambar ini bisa masuk ke dalam komputer. Selanjutnya adalah mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang kemudian disimpan di dalam memori komputer. Nah, contohnya seperti ini. Dengan mikrofon, kita dapat merekam suara serta dapat berbicara kepada orang yang kita inginkan pada saat melakukan chatting. Nah, contoh sederhananya adalah di HP ya. Nah, itu yang sering kita sebut sebagai headset. Nah, itu mikrofonnya HP. Selanjutnya adalah yang kedua adalah proses device atau perangkat pemrosesan. Proses device adalah perangkat keras yang berfungsi memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input dan selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output. Nah, contoh peralatan proses itu ada beberapa. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah media pemroses utama, sehingga dia sering disebut sebagai otaknya komputer. Nah, yang saya tampilkan ini adalah sering disebut sebagai CPU, tapi ini sebenarnya casing. CPU-nya sendiri itu berupa bentuknya berupa chip kecil atau sering disebut sebagai prosesor. Jadi dia berada di dalam sini, bukan ini. Kalau ini adalah casingnya. Nah, ini dia contoh dari CPU. Kalau ini contohnya memakai prosesor Intel. Selanjutnya adalah motherboard. Motherboard merupakan pusat pengendali yang mengatur kerjasama semua komponen yang terpasang padanya. Nah, ini contoh motherboard yang ada di dalam komputer. Motherboard juga mengatur lalu lintas data, mulai dari perangkat penyimpanan, perangkat masukan data, dan perangkat output. Selanjutnya adalah RAM. RAM itu Random Access Memory, yaitu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Biasanya disebut juga dengan memori kerja. Contohnya seperti ini. Apabila komputer tidak mendapatkan daya atau dalam kondisi mati, maka data yang disimpan pada memori ini akan hilang, karena memori ini bersifat menyimpan sementara atau volatil. Selanjutnya adalah ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya dapat dibaca. ROM adalah memori yang dapat dibaca tetapi tidak dapat diperbarui. Biasanya ROM dipakai untuk menyebutkan bagian-bagian elektronik tertentu dalam suatu komputer. Contohnya adalah CD-ROM. Nah, kalau di laptop atau di komputer itu CD-ROM itu bagian untuk memasukkan CD ya. CD yang biasanya kita putar di yang kita gunakan di TV itu, player ya. Nah, bentuknya sama seperti itu. Jadi hanya untuk membaca saja. Selanjutnya adalah VGA card. Berfungsi untuk mengolah data grafis untuk selanjutnya ditampilkan di layar monitor. Bentuknya
seperti ini. Selanjutnya adalah LAN card. LAN card yaitu kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam suatu jaringan. Bentuknya seperti ini. Yang ketiga adalah output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat komputer yang berfungsi menghasilkan suatu keluaran atau output seperti gambar, kertas, dan suara. Misalnya seperti ini. Monitor. Nah, monitor kan bentuknya seperti ini. Dia mengeluarkan berupa gambar. Gambarnya akan ditampilkan di layar monitor. Kemudian ada lagi contohnya berupa speaker. Speaker adalah perangkat output yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio. Nah, dia bisa mengeluarkan suara, jadi outputnya berupa suara. Selanjutnya ada printer. Kalau printer sering ya kita temui di fotokopi, di rental, dan sebagainya. Dia outputnya berupa hasil cetakan di kertas. Selanjutnya adalah yang keempat, backing storage atau perangkat penyimpanan. Backing storage disebut juga penyimpanan cadangan yang merupakan penyimpan semua informasi nonaktif di dalam komputer. Contohnya hard disk. Nah, hard disk ini, bentuk hard disk seperti ini terpasang di PC ya, komputer yang duduk, komputer yang besar. Hard disk disebut juga hard disk drive atau HD. Hard disk adalah sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Biasanya dia berisi piringan magnetis seperti ini. Selanjutnya yang kelima adalah peripheral atau perangkat tambahan. Merupakan perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya. Jadi ini bersifat tambahan. Contohnya adalah modem. Misalnya komputer bila tidak menggunakan modem, dia tetap bisa jalan, tapi dia tidak terhubung ke internet. Kalau dia ingin terhubung ke internet, maka harus menggunakan modem. Nah, bentuknya seperti ini. Modem itu kepanjangan dari modular, modulator, demodulator. Contoh selanjutnya adalah kartu suara, yaitu suatu perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Nah, ini adalah hardware yang berfungsi untuk merekam suara atau mengeluarkan suara yang ada di komputer. Selanjutnya adalah port komputer. Nah, port komputer ini macam-macam. Selain komponen komputer, perlu juga diketahui bahwa pada bagian belakang komputer umumnya memiliki port yang terpasang dengan kabel atau peralatan lainnya. Port yang umumnya tersedia dalam sebuah komputer adalah sebagai berikut. Misalnya ini, keyboard. Ini adalah port yang digunakan untuk menancapkan kabel keyboard. Kemudian ada juga untuk memasang kabel monitor dan seterusnya. Demikian anak-anak, silahkan dipelajari, dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.